Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sapitri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi tentang sistem saraf yang digurui oleh Bu Yuyu Yuliah. Nah, di atas ini ada gambar struktur sel saraf. Saya akan menjelaskan masing-masingnya. Yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah serabut dari sel saraf yang bercabang-cabang dan pendek, merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan impuls dari reseptor indera ke badan sel. Kedua, badan sel. Badan sel adalah bagian sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel terdapat inti sel. Ketiga, nukleus atau inti sel. Nukleus adalah inti sel yang berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel saraf. Di dalam nukleus terdapat sitoplasma sebagai pemberi nutrisi pada nukleus. Keempat, neurit atau akson. Neurit adalah tonjolan sitoplasma yang panjang, berfungsi untuk mengantarkan impuls saraf ke saraf lainnya. Akson biasanya hanya berjumlah satu pada setiap sel saraf. Kelima, selubung mielin. Selubung mielin adalah sebuah selaput pembungkus akson yang banyak mengandung lemak untuk melindungi akson dari kerusakan. Keenam, sel S1. Sel S1 adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit atau akson. Ketujuh, nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan lekukan yang berada di antara segmen-segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat penghantaran atau transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf untuk meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain, sehingga impuls akan lebih cepat sampai pada tujuannya. Yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis dan di bagian ujung akson terdapat kantong yang disebut bulbus akson. Kantong tersebut berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter yang berfungsi dalam menyampaikan impuls saraf pada sinapsis. Nah, berikutnya ada jenis-jenis sel saraf. Sel saraf neuron merupakan unit terkecil dari sebuah sistem saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi tiga, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf asosiasi. Yang pertama ada sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik berfungsi untuk menerima impuls dari reseptor atau alat indera dan diteruskan ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang. Melihat fungsinya tersebut, maka sel saraf sensorik berhubungan erat dengan alat indera, sehingga sel saraf sensorik disebut juga saraf indera. Badan sel saraf sensorik bergerombol membentuk yang namanya ganglia. Bagian dendrit pada sel saraf sensorik berhubungan langsung dengan alat indera, reseptor, dan bagian aksonnya berhubungan dengan sel saraf yang lainnya. Kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik berfungsi untuk membawa tanggapan dari saraf pusat ke efektor atau otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Impuls secara langsung akan berjalan dari sel saraf sensorik menuju sel saraf motorik.
Pada bagian ujung dendrit, sel saraf motorik dihubungkan dengan ujung akson yang berhubung langsung dengan bagian efektornya. Yang terakhir ada sel saraf asosiasi. Sel saraf asosiasi berfungsi menghubungkan antara sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik. Disebut juga sel saraf intermediate atau penghubung atau perantara. Ada dua jenis sel saraf asosiasi sebagai berikut. Pertama, ada sel saraf konektor yang berfungsi untuk menghubungkan neuron yang satu ke neuron lainnya. Yang kedua, sel saraf adjustor, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Nah, yang terakhir ini ada mekanisme kerja sel saraf. Kumpulan serabut sel saraf akson dan dendrit yang bergabung dalam satu selubung akan membentuk yang dinamakan urat saraf. Hubungan antara akson dengan dendrit dari neuron lain ini disebut sinapsis. Badan sel saraf yang berkumpulan dalam satu pusat saraf akan membentuk simpul saraf atau ganglion. Hubungan antara sel saraf tersebut membentuk mekanisme kerja sebagai berikut. Di antaranya, sel saraf yang satu dengan sel saraf lain akan saling berhubungan, sehingga ketika ada rangsangan dari salah satu sel saraf akan langsung diteruskan ke sel saraf lainnya untuk disampaikan ke saraf pusat. Mekanisme kerja sel saraf tersebut secara sederhana dapat dijelaskan dalam skema berikut. Dari impuls dari dendrit, terus ke badan sel, kemudian akson dan kemudian percabangan, dan yang terakhir ada neuron. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.